Ya, saudara, sejumlah obat gratis telah diberikan oleh pemerintah. Tentunya kita juga harus cermat dalam mengonsumsi beberapa obat yang diberikan, khususnya obat yang menyangkut antivirus dan antibiotik. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Profesor Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 ID. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mas. Oke, bergabung juga bersama kita, Prof, ada Dr. Purnawawati Sujud, pendiri dan penasihat Yayasan Orang Tua Peduli, yang juga praktisi rational use of medicine untuk membahas mencermati penggunaan obat khususnya antibiotik bagi pasien COVID-19. Dr. Purnawati, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, saya ke Prof. Zubairi dulu. Prof, kalau ada dari berita tadi kan 2 obat kemudian di revisi penggunaannya begitu ya, mengacu juga kepada WHO atau Badan Kesehatan Dunia. Ini adalah oseltamivir dan juga azitromisin. Kalau pendapat Anda, Dok? Iya, jadi oseltamivir memang obat bagus untuk influenza, tapi obat virus, tapi untuk influenza bukan untuk COVID-19. Jadi kalau ada influenza selain COVID ya boleh, namun di Indonesia saya kira amat sangat jarang. Jadi prinsipnya oseltamivir bukan obat untuk COVID-19. Sedangkan azitromisin adalah obat antibakteri. Kan ada berbagai macam kuman mikro yang bisa menyerang kita, bisa jamur, bisa bakteri, bisa virus, bisa yang lain. Azitromisin adalah obat untuk bakteri, sedangkan COVID-19 penyebabnya adalah virus. Jadi azitromisin tidak seharusnya diberikan pada sebagian besar pasien dengan COVID-19. Sebagian kecil pasien COVID-19 memang juga disertai infeksi bakteri sebagai infeksi sekunder. Dalam hal ini ada pembenaran, namun itu tentu harus ditentukan oleh dokter. Oke, jadi 2 obat ini kemudian direvisi oleh beberapa organisasi kedokteran juga. Kemudian kalau khusus azitromisin ini benar berarti dalam bentuk yang antibiotik begitu ya penggunaannya ya, Prof? Iya, benar. Bahkan di penelitian yang terbaru ada 10 negara Afrika sana juga banyak sekali pakai, kemudian diperbaiki, dikoreksi, dan kalau di WHO ada website namanya Mythbuster, jadi untuk mitos-mitos yang keliru itu diperbaiki di website di situ, termasuk mengenai azitromisin jangan dipakai rutin untuk penyakit COVID-19. Sorry, Prof, maaf saya potong sedikit. Sebenarnya apa mitos-mitos tentang azitromisin terkait dengan antibiotik ini khususnya, Prof? Iya. Azitromisin adalah antibiotik. Antibiotik amat sangat penting untuk menyelamatkan nyawa orang dengan infeksi, tapi infeksi bakteri. Kalau dipergunakan sembarangan terlalu banyak tanpa indikasi yang benar, akan timbul resistensi. Yang resisten bukan kita, namun bakterinya. Jadi bakteri yang terlalu sering dapat azitromisin ini kemudian menjadi resisten. Nah, kalau dia resisten terhadap azitromisin, maka bakteri ini kemudian menjadi sulit diatasi. Yang sekarang relatif mudah beberapa bakteri diatasi. Jadi jangan pakai azitromisin kecuali memang terbukti ada infeksi bakteri. Selain COVID-19. Kecuali ada infeksi bakteri ya, meskipun ini terkait dengan COVID-19, tapi kalau tidak ada infeksi bakteri seperti yang Prof katakan tadi, diimbau untuk tidak menggunakan azitromisin atau antibiotik begitu ya, Prof ya? Benar ya. Oke, saya ke Dr. Purnawati dulu. Dokter, ini kalau di Yayasan Orang Tua Peduli sebenarnya semangatnya kan salah satunya adalah mengedukasi pasien ya, bagaimana kemudian pengobatan yang tepat, kemudian bagaimana juga fungsi dari obat-obatan tertentu, termasuk salah satunya antibiotik, betul ya, Dok? Betul, betul. Mungkin bisa disampaikan, diceritakan lebih dalam, Dok, sebenarnya apa sih yang ditemukan oleh Yayasan Orang Tua Peduli di lapangan selama ini di Indonesia, apalagi juga 1,5 tahun terakhir ini dalam penggunaan antibiotik di tengah penanganan COVID-19 ini? Ya, sebetulnya terkait antibiotiknya semua sudah dikemukakan oleh Prof. Zubairi. Nah, kami dari Yayasan Orang Tua Peduli sejak tahun 2003, kami yakin bahwa
melalui upaya edukasi kami bisa sedikit demi sedikit meningkatkan literasi konsumen kesehatan di Indonesia. Karena kami berpendapat bahwa konsumen kesehatan punya peran penting dan juga sekaligus punya tanggung jawab besar untuk membantu bergandengan tangan meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Jadi salah satu isu penting yang kami selalu edukasikan kepada pasien terkait penggunaan obat rasional dan patient safety itu salah satunya adalah penggunaan antibiotik yang bijak atau kita singkat dengan program SUA, Smart Use of Antibiotics. Please handle antibiotics with care. Gitu. Jadi gunakanlah antibiotik dengan bijak, dengan hati-hati, gitu ya. Kami beritahukan bahwa antibiotik itu gabungan dari dua kata, anti dan bios. Bios itu dari bahasa Latin yang artinya kehidupan. Nah, jadi antibiotik itu membunuh mikroba yang merupakan makhluk hidup. Dalam hal ini bakteri. Virus, dia mikroba, tetapi dia tidak dianggap sebagai makhluk hidup. Oleh karena itu, antibiotik tidak akan mampu membunuh virus. Seperti telah dikemukakan oleh Prof. Zubairi, terkait tumpangan infeksi atau co-infection, itu beberapa penelitian sejauh ini menemukan bahwa angka kejadiannya rendah. Dan memang harus dibuktikan dulu, baru kita berikan antibiotik sesuai dengan temuan tersebut. Di lain sisi ada pendapat bahwa azitromisin pada kasus COVID-19 ini diberikan karena dia dianggap memiliki efek memperkuat sistem imun, yaitu dalam bahasa medisnya imunomodulator. Namun beberapa penelitian tidak menemukan bukti yang menyokong pendapat tersebut. Itu dari saya. Oke, jadi kalau dengan fenomena belakangan nih dok, 1,5 tahun ke belakang terkait dengan COVID-19, beberapa pasien COVID-19 juga ditemukan ada pemberian antibiotik ya, baik sebagai pengobatan, kalau tadi sebagai pengobatan jelas harus ada gejalanya, harus ada resep dokter, tapi ini juga maupun sebagai pencegahan begitu dok. Tanggapan Anda? Ada tempat di mana antibiotik diberikan sebagai upaya pencegahan, ya. Tetapi itu pada situasi-situasi yang sangat tertentu. Misalnya, misalnya pra-operasi yang berat, operasi kepala, operasi jantung, gitu ya. Nah, atau operasi yang potensial tercemar, istilah medisnya operasi kotor atau operasi usus. Tetapi bukan untuk pencegahan secara general. Dan yang lebih membuat kami prihatin, azitromisin itu sekarang bisa dibeli bebas, dijual online. Padahal itu tidak sesuai dengan peraturan. Ikatan Apoteker Indonesia juga sudah sejak lama mencanangkan bahwa antibiotik itu tidak bisa, tidak boleh dibeli dan dijual secara bebas. Yang kami khawatirkan masyarakat itu memiliki persepsi yang keliru bahwa azitromisin itu obat anti SARS-CoV-2 atau obat COVID-19 gitu. Itu persepsi yang keliru. Padahal tidak ada sama sekali hubungan azitromisin atau antibiotik bisa mengobati COVID-19 begitu kan dok? Menurut hemat saya, ya tidak ada hubungannya. Oke. Begini, selama ini sejak 2003 kemudian YOP juga bersemangat untuk mengedukasi, salah satunya jangan ada abuse of atau penggunaan berlebihan dari antibiotik salah satunya. Dok, mungkin boleh yang ditemukan memang ada ketidakbijakan seperti apa sih yang di Indonesia ini yang ditemukan oleh YOP, kemudian oleh dokter juga terkait dengan penggunaan antibiotik ini?
Ini ceritanya panjang ya. Jadi di satu sisi ada pengalaman beberapa teman saya sendiri gitu ya. Lalu beberapa penelitian. Ternyata saya dokter anak latar belakangnya. Dan ternyata hasil penelitian itu menunjukkan bahwa populasi pediatri itu merupakan populasi yang paling terpapar pada salah guna antibiotik. Salah guna antibiotik ini bisa overuse, jadi penggunaan yang berlebihan, bisa misuse, penggunaan yang keliru, dan bisa underuse. Nah, kondisi yang paling sering di terapi dengan antibiotik itu pada anak, demam, batuk pilek, dan diare. Oke. Jadi tahun 2003 itu kami mendirikan mailing list waktu itu ya, baru disusul dengan website dan intinya adalah mengajak masyarakat untuk merenung, untuk berpikir, untuk menjadi a thinking community, gitu ya, bahwa antibiotik is a very powerful medicine, bahwa antibiotik itu salah satu karunia Tuhan yang luar biasa. Ya. Bahwa kita harus sangat bersyukur dan harus mempergunakannya dengan sangat bijaksana gitu. Jadi kami ingin masyarakat itu memiliki mindset yang benar. Jangan sampai menganggap antibiotik itu seperti magic bullet. Oke. Jangan obat dewa. Kemudian sedikit-sedikit sakit apapun mencoba untuk mendapatkan antibiotik begitu ya? Betul. Oke. Betul. Oke. Saya ke Prof. Zubairi. Prof, terlepas dari COVID-19 kita juga sering ya mendengar dan juga mengalami bahwa dokter juga sering kali ini, kalau ini dari posisi dokter begitu ya, kalau tadi pasiennya yang kemudian mencari sendiri antibiotik, ini dari sisi dokternya yang memberikan antibiotik pada pasien apapun penyakitnya begitu. Apakah ini bisa dibenarkan, Prof? Oke, Prof. Zubairi tampaknya ada kendala komunikasi. Saya tanyakan pertanyaan yang sama dulu ke Dr. Purnawati. Dokter, kalau Anda melihat, Anda bisa mendengar suara saya, Dok? Bisa. Oke, kalau Anda melihatnya seperti apa, Dok? Karena banyak juga ya, tidak hanya mungkin kalau yang kita pahami dalam 1,5 tahun di masa pandemi ini sering mendengar bahwa antibiotik ini digunakan sering sekali diberikan kepada pasien juga. Menurut Anda ini berarti tidak tepat sama sekali ya? Apapun penyakitnya begitu? Saya sangat menghargai semua upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk oleh pemerintah, niatnya baik gitu. Tetapi yang namanya panduan itu kan sifatnya dinamis, selalu berubah. Nah itu sebabnya panduan, kami harapkan panduan penanganan nasional nanti tidak lagi mencantumkan ke azithromycin sebagai obat paket rutin di mana semua yang COVID positif itu diberikan. Kelihatannya Prof. Zubairi sudah mulai lagi bisa. Tadi suaranya hilang. Iya, tadi suaranya hilang. Prof, bisa dengar suara saya, Prof? Sudah jelas. Oh sudah ya, oke. Tadi saya melanjutkan pertanyaan ini, Prof. Terlepas dari COVID-19 ini kan kita juga sering mendengar ya dan mengalami bahkan karena kan begini, kondisinya kan pasien yang isoman, ini juga membutuhkan obat-obatan yang mereka anggap bahwa ini perlu untuk mereka begitu. Tapi banyak juga yang meresepkan antibiotik tanpa tahu gejalanya ini apakah gejala yang tepat atau tidak begitu pada pasien. Sebenarnya penggunaan antibiotik ini pada pasien apapun penyakitnya berarti kan tidak bisa dibenarkan. Begitu, Prof ya? Ya, pada umumnya tidak dibenarkan untuk mengobati COVID-19 dengan antibiotik, khususnya dengan azithromycin. Tapi juga harus dipahami dulu banyak dokter, banyak masyarakat, banyak pemerintah juga tidak tahu mengenai masalah ini sehingga terlanjur banyak digunakan. Sekarang stop, sekarang tidak boleh lagi. Kecuali kalau terbukti ada infeksi bakteri sebagai tambahan di luar infeksi virus corona. Oke, baik. Sampai situ dulu.
Nanti setelah jeda saya akan juga tanyakan kepada Dr. Purnawati dan juga Prof. Zubairi apa sebenarnya dampaknya ini jika pasien minum antibiotik tanpa resep dokter dan tanpa gejala-gejala yang sebetulnya ini bisa diobati oleh antibiotik. Dan juga edukasi tentunya terkait COVID-19. Kita masih akan kembali dengan perbincangan ini. Saudara jangan kemana-mana, tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan.